Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan tiang penguat. Sebagai dasar dan tiang penguat, makna pilar dalam pendidikan adalah prinsip-prinsip yang mutlak yang tidak boleh diabaikan. Jika salah satu pilar pincang, misalkan pendidikan hanya fokus pada akademik atau learning to know, tetapi mengabaikan karakter dan sosial learning to live together, maka sistem pendidikan tersebut gagal melahirkan generasi yang seimbang. Kesimpulan dari soal yang pertama. Yang kedua, itu ada prinsip dasar yang Anda sebutkan adalah semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai asas trilogi pendidikan. Dalam konteks pilar penguat sistem pendidikan, tiga prinsip ini adalah fondasi utama bagi peran seorang pendidik atau guru, orang tua, pemimpin dalam menuntut ilmu kembangnya anak. Berikut adalah makna mendalam dari masing-masing prinsip tersebut. Itu yang pertama ada ingarsa sung tulada, arti harfiah di depan memberi teladan atau contoh. Makna mendalam seorang pendidikan atau pemimpin harus menjadi figur yang patut dicontoh oleh peserta didiknya. Baik dari pekerti, sebelum menuntut muridnya disiplin, jujur, dan atau gemar membaca, guru atau orang tua harus mempraktikkannya terlebih dahulu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada Magdia Mangun Karsa, arti harfiah di tengah membangun kehendak atau semangat. Makna mendalam, ketika berada di antara murid-muridnya, seorang pendidik harus mampu memotivasi, menciptakan ide, dan membangkitkan semangat belajar. Pendidik tidak bertindak kaku sebagai penguasa kelas, melainkan sebagai teman diskusi yang merangsang daya pikir dan kreativitas anak agar mereka menjadi aktif berkembang. Yang ketiga itu yang terakhir ada Tutwuri Handayani, arti marfiah di belakang memberikan dorongan atau pengaruh. Makna mendalam, ketika murid sudah mulai mandiri, pendidik harus memberikan ruang bagi mereka untuk berjalan sendiri sambil terus mengamati dan mengarahkan dari belakang. Pendidik memberikan dorongan moral dan kepercayaan serta siap mengoreksi atau mengarahkan jika anak murid mulai salah arah. Semboyan Tutwuri Handayani inilah yang kini menjadi lambang resmi Kementerian Pendidikan di Indonesia. Tantangan itu yang membahas yang ketiga, itu ada tantangan sangat sulit bagi guru untuk hadir di tengah-tengah atau di media siswa secara emosional ketika kamera Zoom dimatikan atau off cam. Tantangan terbesar adalah hilangnya engagement atau keterikatan batin, sehingga guru seringkali hanya menjadi pengirim tugas digital, bukan penuntun kodrat anak. Yang kedua itu literasi digital. Literasi digital bukan sekedar kemampuan mengoperasikan gawai, melainkan kecakapan menyaring informasi, beretika di internet, dan memproduksi konten positif. Relevansi, ingarsa sung tulada, guru dan orang tua harus menjadi contoh terdepan dalam digital citizenship atau bisa disebut dengan warga digital yang baik. Guru harus menunjukkan bagaimana cara berkomentar yang sopan di media sosial, menghargai hak cipta, dan tidak menyebarkan hoaks. Tantangannya itu adanya digital gap atau kesenjangan digital, di mana siswa seringkali jauh lebih fasih mengoperasikan teknologi daripada gurunya. Digital natives vs digital immigrants. Bagaimana guru bisa memberikan teladan sung tulada jika guru sendiri gagap teknologi atau tidak memahami budaya digital yang sedang digandrungi muridnya. Yang terakhir kita membahas bagian 1, refleksi terhadap persoalan makro atau 4 pilar UNESCO. Saat ini pendidikan nasional kita masih berjuang menghadapi masalah klasik. Oke, di sini ada kesenjangan kualitas, kurikulum yang sering dinilai terlalu pada teori, serta rendahnya daya saing lulusan di dunia kerja atau tingginya angka pengangguran intelektual. Berikut adalah refleksi bagaimana 4 pilar UNESCO menjawab persoalan tersebut. Ya, pertama itu mengatasi budaya atau menghafal learning to know. Persoalan saat ini, siswa kita seringkali belajar hanya untuk lulus ujian. Mereka menghafal rumus dan teks, tetapi
ketika diminta menganalisis masalah nyata atau terbukti dari skor PISA kita yang masih rendah dalam hal literasi dan matematika. Refleksi solutif learning to know mendobrak cara pandang ini. Pilar ini menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak materi yang dihafal, melainkan bagaimana cara belajar, learning how to learn. Jika pilar ini diperkuat, ujian tidak lagi berbasis hafalan, melainkan berbasis penalaran kritis. Seperti asesmen nasional, siswa didorong memiliki rasa ingin tahu yang tak terbatas, yang menjadi modal utama mereka menghafal RAL. 2. Menjembati mismatch dunia kerja, learning to do. Persoalan saat ini banyak lulusan sekolah menempuh manapun perguruan tinggi yang tidak siap kerja karena keterampilan yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Mismatch, refleksi solutif, learning to do menuntut pendidikan bergeser ke arah praktis. Yang ketiga, mengikis polarisasi dan intoleransi. Persoalan saat ini misalkan maraknya kasus perundungan atau bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan sekolah menunjukkan adanya krisis ruang aman dalam belajar. Yang keempat, menghadapi krisis identitas Gen Z, learning to be. Persoalan saat ini tingginya tingkat kecemasan. Refleksi solutif learning to be mengingatkan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah memanusiakan manusia. Humanisasi. Pendidikan harus membantu anak menemukan potensi unik mereka. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.